Hey Mina, welcome back to channel Kuro Asinokala. Video kali ini gue mau bahas tentang prediksi 10 bounty paling tinggi setelah arc Wano Kuni. Tapi sebelum itu, gue harap kalian pencet dulu tombol subscribe, like, dan juga share. Arigatou gozaimasu. Perang di Onigashima dalam arc Wano Kuni disebut-sebut merupakan perang terbesar yang pernah muncul dalam cerita One Piece. Melebihi epiknya perang dahsyat di Marineford, perang di Onigashima sendiri memperlihatkan para samurai Wano yang berkumpul dan juga bersatu dengan kelompok topi jerami. Dan juga ada beberapa aliansi lainnya yang ingin mengalahkan Kaido yang menguasai seluruh Wano beserta Big Mom. Saat ini, pertempuran di Onigashima sendiri sudah dimulai, yang diawali oleh serangan para Red Scabards dan juga para Sukumi sendiri sudah bersiap di atas istana Kaido. Dan seperti yang sudah kita bisa duga, di akhir cerita Luffy dan krunya akan berhasil mengalahkan Kaido. Dalam setiap arc, nilai buronan Luffy dan kru topi jerami lainnya pasti akan meningkat secara drastis. Oleh karena itu, berikut adalah kemungkinan nilai buruan baru beberapa bajak laut pasca perang di Wano. Roronoa Zoro. Zoro merupakan tangan kanan dari Luffy, yang kekuatannya sangat dahsyat. Dia juga diketahui sebagai salah satu ahli pedang terkuat dalam cerita One Piece. Zoro memiliki mimpi untuk menjadi ahli pedang terkuat di dunia, mengalahkan Mihawk. Perlahan tapi pasti, Zoro berusaha untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Meskipun memang rasanya masih sangat jauh bagi Zoro untuk melampaui Mihawk, menjadi kru topi jerami terkuat selain Luffy, Zoro memiliki peran yang sangat penting di arc Wano. Dia pernah mencoba membunuh Orochi, namun berhasil ditahan oleh Kyoshiro alias Denjiro. Nilai buronan Zoro sendiri akan meningkat cukup tinggi pasca arc Wano ini. Diprediksikan angkanya bisa mencapai 1 miliar belly. Edward Weevil. Edward Weevil merupakan karakter yang mengaku dirinya merupakan anak dari Whitebird ataupun Shirohige. Dan juga salah satu mantan Shichibukai loh dia ini. Nilai buronannya saat ini adalah 480 juta belly. Saat time skip, Weevil bertarung dan menghancurkan 15 kru bajak laut yang berada di bawah nama Whitebird demi mendapatkan nama harta karun Whitebird yang dijanjikan oleh Bakin. Setelah sistem Shichibukai dihilangkan, Weevil dan ibunya ternyata terpaksa harus menghadapi serangan angkatan laut. Dengan bukan lagi sebagai Shichibukai, artinya nilai buruan Weevil akan kembali muncul. Dan jumlahnya pasti akan sangat besar. Kemungkinan nilai buruan Weevil saat ini akan meningkat tajam antara 700 miliar belly sampai 1 billion belly. Eustace Kid. Kapten dari bajak laut Kid ini percaya merupakan sosok yang kejam dan tidak memiliki rasa ampun. Dia tidak ragu untuk melukai masyarakat yang tidak bersalah jika mereka mengganggu tujuan dari Eustace Kid ini. Oleh karena itu, nilai buruannya sempat lebih besar dari Luffy karena dia dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat. Kid sempat menolak untuk bergabung dengan Luffy dalam aliansi besarnya. Namun, kemudian kejutan muncul di mana Kid bersama Law dan Luffy bekerja sama untuk menghadapi Kaido. Di Onigashima, Kid bertarung melawan Apu karena dia dendam pada sosok Apu yang mengkhianatinya. Kid juga kemungkinan akan terlibat dalam pertarungan melawan Kaido, yang dimana nilai buronan pasti akan bertambah. Prediksinya, nilai buruan Kid akan ada di angka 2 miliar belly. Trafalgar Law. Law merupakan bajak laut yang populer berasal dari North Blue. Dia juga merupakan anggota dari Clandy, kapten dari bajak laut Hati. Pada saat dia masih kecil, dia merupakan anak yang rentan terhadap penyakit. Dia bahkan menderita sebuah sindrom mengerikan. Beruntungnya, dia berhasil disembuhkan oleh Don Quixote Rocinante. Law sendiri sekarang sudah menjadi bagian dari aliansi besar Luffy, di mana dia juga ikut bertarung melawan Kaido. Law merupakan sosok yang cerdas, di mana dia memiliki rencana sendiri untuk mengalahkan Kaido. Sepertinya setelah semuanya selesai, nilai buruan dari seorang Law ini diprediksi akan meningkat di angka 2,2 miliar belly. Boa Hancock. Boa Hancock atau yang bisa disebut sebagai Ratu Bajak Laut ini merupakan salah satu karakter wanita yang paling kuat dan berani di series One Piece. Dia merupakan pengguna semua jenis haki. Kemampuan buah iblisnya, Mero Mero no Mi, membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan. Kekuatan buah iblisnya mampu mengubah benda atau orang menjadi batu.
Hancock juga merupakan pemimpin dari sebuah pulau yang para penduduknya semuanya adalah wanita. Di awal, Hancock menjadi seorang bajak laut, dia langsung memiliki nilai buruan sekitar 80 juta beli. Meskipun saat ini status Shichibukai sudah dicabut oleh pemerintah, dia tidak gentar melawan angkatan laut. Kemungkinan nilai buruan Hancock pasca Arc Wano ini adalah 2,5 miliar beli. Marco merupakan mantan tangan kanan dan juga komandan pertama dari bajak laut Shirohige. Hal ini berkat kemampuannya dalam bertarung, juga berkat buah iblis legendary dengan model burung Phoenix. Sehingga Marco memiliki kekuatan burung Phoenix dan juga julukan Marco the Phoenix. Setelah tewasnya Whitebird di Marineford, Marco menjadi kapten di bajak laut tersebut. Menurut Gorosei, Marco merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan Blackbird. Dengan semua kemampuan dan kekuatan yang dia miliki, wajar jika Marco menjadi salah satu karakter yang paling penting di series One Piece. Marco sendiri saat ini terlibat di Perang Wano, dan pasca semua selesai nilai buruan Marco, kemungkinan akan ada di angka 2,6 miliar beli. Draculae Mihawk. Mihawk merupakan salah satu mantan 7 raja lautan atau Shichibukai yang bekerja untuk pemerintah. Mihawk bukanlah pemakan buah iblis. Kekuatannya benar-benar dia dapatkan dari hasil kerja kerasnya. Kekuatan Mihawk sendiri ada pada kemampuan berpedangah dan pedangnya sendiri, Yoru. Pedang Yoru merupakan salah satu dari pedang terkuat di dunia. Meskipun kita jarang diperlihatkan bagaimana Mihawk beraksi dan bagaimana kekuatan Mihawk, dalam arc Marineford kita bisa melihat jelas bagaimana dahsyatnya seorang Mihawk. Dia tidak pernah takut dengan ancaman kedatangan angkatan laut yang mencobanya menangkapnya. Mengingat kemampuan dan juga reputasi luar biasa dari Mihawk, nilai buruannya kemungkinan akan ada di angka 2,7 miliar beli. Bisa jadi dia merupakan kandidat Yonko selanjutnya. Monkey D. Luffy. Nilai buruan Luffy saat ini adalah 1,5 miliar beli. Nilai yang fantastis dan merupakan nilai buruan tertinggi dibandingkan dengan rekan-rekan supernova yang lain. Dia merupakan kapten yang sangat ceroboh dan sembarangan banget. Seringkali pertempuran besar muncul akibat ulah ceroboh dari seorang Luffy yang tidak melakukan persiapan sebelumnya. Contohnya adalah ketika dia menyerang kaum naga langit. Luffy merupakan orang yang kemungkinan besar akan mengalahkan Kaido di arc ini. Tentunya juga Big Mom. Membuat dia semakin berbahaya dan menjadi incaran angkatan laut. Nilai buruan Luffy kemungkinan setelah arc Wano Kuni ini ada di angka 3,5 miliar beli. Shanks adalah orang yang bertanggung jawab karena telah membuat Luffy akhirnya menjadi bajak laut seperti dirinya. Shanks dulunya bekerja di kapal bajak laut Roger bersama Buggy si badut. Tapi sekarang Shanks sudah menjadi salah satu Yonko selain Big Mom, Kaido, dan juga Blackbird atau Kurohige. Segala informasi tentang Shanks sampai saat ini masih misteri. Namun yang pasti, kekuatannya setara dengan Mihawk dan juga Whitebird. Dengan kekuatan tersebut, wajar jika kemudian Shanks memiliki nilai buruan sekitar 4 miliar beli. Kemungkinan nilainya akan semakin bertambah setelah arc Wano Kuni ini, yang diprediksi angkanya akan mencapai 4,6 miliar beli. Marshal D. Teach atau Blackbird ataupun Kurohige, mantan komandan dari bajak laut Whitebird yang diusir akibat membunuh rekannya sendiri. Teach sendiri merupakan orang yang membunuh Whitebird. Meskipun secara tidak langsung, ketika Whitebird kalah, dia langsung mengambil kekuatannya dan saat ini menjadi seorang Yonko yang baru menggantikan posisi mantan kaptennya. Yang menarik dari Teach adalah dia adalah satu-satunya manusia yang diketahui memiliki 2 kekuatan buah iblis yang berbeda dan masih tetap hidup. Seperti yang diungkapkan oleh Marco, Teach memang memiliki keanehan pada tubuhnya. Dengan memiliki 2 buah iblis sekaligus, wajar jika Teach menjadi sebuah ancaman besar bagi dunia. Nilai buruan Blackbird kemungkinan akan meningkat di angka 4,5 miliar beli pasca arc Wano Kuni berakhir. Itu adalah prediksi 10 bounty paling tinggi setelah arc Wano berakhir. Dan ini masih seputar prediksi, jadi belum fix. Bagi kalian yang setuju, boleh komentar.
Bagi kalian yang gak setuju, boleh juga komentar. Jadi kita bakal bahas diskusi tentang bounty paling tinggi setelah arc Wano Kuni berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.